Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini telah berlangsungnya seminar internasional Second ICAST pada Rabu 1 Oktober 2025, tepatnya di lantai 4 Auditorium Perpustakaan Jakabaring, UIN Raden Fatah, Palembang. Berikut liputannya. Kegiatan ICAST 2025 dengan tema Resolve Feature Harnessing Chemistry, Biology, and Information System to Combat Climate and Healthy Crisis dilaksanakan pada 1-2 Oktober 2025 di Auditorium Perpustakaan UIN Raden Fatah, Palembang. Konferensi ini berlangsung dalam format hybrid, menghubungkan peserta luring maupun daring dari berbagai negara. Kegiatan ini dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak RI, Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah, Palembang, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Sivitas Akademika, peneliti, dan peserta dari berbagai institusi nasional maupun internasional. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat kolaborasi akademik lintas disiplin, memperluas jejaring internasional, serta mendorong lahirnya riset aplikatif di bidang kimia, biologi, dan sistem informasi yang mampu menjawab tantangan global berupa krisis iklim dan kesehatan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 UIN Raden Fatah, Palembang, Profesor Dr. Munir MAG secara hybrid. Beliau menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat informasi dan riset yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. ICAST 2025 menghadirkan 2 pemateri luar negeri dan 4 pemateri dalam negeri yang menyajikan gagasan terkait solusi berkelanjutan. Mereka menekankan bahwa kolaborasi internasional dan pemanfaatan teknologi informasi sangatlah penting dalam menghadapi krisis iklim serta kesehatan di masa depan. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Muhammad Isnaini MPD, menekankan pentingnya komitmen seluruh sivitas akademika dalam mendukung peningkatan mutu dan pencapaian akreditasi internasional. Beliau menyampaikan apresiasi terhadap upaya bersama yang telah dilakukan dan meningkatkan agar kolaborasi lintas unit tetap diperkuat. Sementara itu, pemateri ICAST 2025 dalam pemaparannya, Ibu Rohmiatul Lili, SSI, MSc dari Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi menekankan pentingnya kontribusi riset kimia dan menjawab tantangan global khususnya di bidang energi, lingkungan, dan kesehatan. Sebetulnya Fakultas Sains dan Teknologi banyak sekali memberikan peluang kepada dosen, tendik, mahasiswa untuk berkolaborasi, baik itu pada penelitian, pengabdian masyarakat maupun outcome dari penelitian dan pengabdian masyarakat itu sendiri dengan menuliskan artikel yang bisa dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi maupun yang bereputasi internasional. Ada beberapa hal sesungguhnya yang menurut saya beberapa waktu di Fakultas Sains dan Teknologi ini, kolaborasi itu keniscayaan, tetapi ada faktor yang memang kita itu kurang berpengalaman di bahasanya, terutama dengan bahasa Inggris yang melibatkan mahasiswa kita dan dosen yang memang fasih benar pakai bahasa Inggris. Tetapi kita bertahap karena ini berkelanjutan. Mahasiswa juga kita siapkan karena kita memang sudah punya mahasiswa internasional yang didatangkan dari negara Sudan, terus Malaysia, dan beberapa negara kecil yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya pikir untuk ke depan kita memang persiapkan program yang bagus sehingga kolaborasi itu bisa berjalan terus-menerus secara berkelanjutan. Kalau ditanya apa strategi yang harus diperkuat, menurut saya agar mahasiswa dan peneliti muda itu punya kemampuan untuk
menjadi agen perubahan dalam keberlanjutan ya, itu mereka perlu melakukan lebih banyak literasi terhadap penelitian-penelitian kimia dan juga penelitian yang sifatnya interdisipliner. Jadi kayak penelitian kimia itu bagaimana sih penerapannya ke bidang lain, terutama ke lingkungan, energi, dan juga pangan. Jadi keberlanjutan itu bisa diterapkan. Kemudian penelitian-penelitian mahasiswa juga perlu ditingkatkan ke tahap aplikasi. Jadi nggak cuma teori yang tertulis yang ada di kelas, tapi semuanya bisa diterapkan di akhir. Sehingga kalau sudah diaplikasikan, insya Allah mahasiswa ataupun peneliti muda bisa menjadi agen untuk perubahan itu. Baik, itulah liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Eva Apriani Putri selaku reporter dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi.